Quran? Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu? Dengerin dulu, jangan ngerocos terus, gantian ngomong. Silakan. Aku mau nanya boleh? Kita lanjutin yang tadi tuh, Guntur. Silakan. Aku nanya, Yesus keluar dari PP enggak? Nah, kan? Bahasa-bahasamu ini kenapa sih kok kamu Iya. mulai dengan hal-hal yang seperti kamu- itu? Kenapa? Yesus keluar dari PP enggak? Keluar dari PP kan? Oke. Yang baru, Terus ya? masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalau Masuk seperti akal itu, nggak? Masuk akal kalau nggak? seperti Masuk itu akal masalah. nggak? Dengerin dulu. Masuk akal nggak? Oke. Tuhan keluar dari Sekarang PP. sekarang saya Pakai tanya sama otakmu kamu. tuh, otakmu Oke. pakai. Baik. Boleh saya jawab nggak? Boleh. Baik. Terima kasih. Nggak apa-apa. Iya, terus. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu selalu dimulai dengan pertanyaan kejang-kejang. Nggak apa-apa. Namanya mereka masih agama itu kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yesus keluar dari PP kan? Baik. Saya tanya dulu Ya? sama Anda. Sebentar. Pakai Saya tanya dulu otakmu sama Anda. Pakai otakmu dulu. Tenang. Saya tanya sama Anda. Muhammad keluar dari mana? Itu utusan, itu manusia sama dengan saya. Keluar dari mana dia Muhammad? Saya tanya. Keluar dari mana? Wajar lah, dia kan manusia. Saya memang. tanya dulu Muhammad keluar dari mana? Muhammad Sama keluar dari dengan- mana? Sama. Bilang bahasamu tadi, bahasamu. Muhammad keluar dari, coba bilang. Muhammad keluar dari Yesus keluar dari PP. Muhammad yang saya tanya. Muhammad keluar dari mana? Yesus yang keluar dari PP, Tuhan. Muhammad enggak? Muhammad enggak? Tuhanmu itu kan keluar PP kan? Muhammad enggak? Itu kan manusia. Ya sudah, Muhammad keluar dari Wajar mana? lah. Jawab dulu. Muhammad Kalau keluar dari manusia mana? Itu wajar lah, kalau manusia itu wajar. Yang saya tanya sama kamu, Muhammad Masa keluar Tuhan dari keluar mana? PP? Masa Muhammad Tuhan keluar dari PP? mana? Ditanya langsung mecret kamu. Saya tanya sama kamu, Muhammad keluar dari mana? Kamu jangan ngerocos terus. Kau maunya Dengerin kalau kau orang maunya bertanya bertanya, itu. ditanya balik kau meninggal. Jawab. Kita meninggal. Muhammad keluar dari mana? Wajar itu manusia Keluar dari mana? dibilangin- Coba jawab. Keluar dari mana dia? Wajar itu manusia kalau Tuhan Keluar dari PP, mana? nggak Pertanyaan wajar. saya keluar dari mana dia? Keluar dari Kalau mana? Tuhanmu tuh keluar dari PP. Masuk akal nggak? Kau menjawab. Kau menjawab ada yang itu ngocok. kau tidak bisa. Kenapa sih kamu mempermasalahkan sesuatu sedangkan kamu mau ngomong aja kau gak berani? Coba bilang dulu. Muhammad keluar dari coba bilang, coba kamu ngomong. Gimana? Dan kalau Anda mau tahu apakah Muhammad itu Robmu, saya balik dulu kamera saya. Robmu, memangnya Robmu keluar dari mana? Kau mempermasalahkan kurios kami. Keluar dari itu bahasamu tadi ya. Bahasa-bahasamu yang sangat islami. Jangan kamu naik ke sini bikin malu agamamu. Ayo kita diskusi dengan baik. Kenapa kamu mengajak diskusi yang tidak baik? Ya, nanti kalau saya turutin kamu, kamunya demo. Demo penistaan agama. Nih, saya kasih tunjuk dulu ya. Perhatikan. Ini adalah kumpulan debat-debat saya dengan orang-orang Islam. Apa yang dikatakan oleh orang Islam nih? Seorang pemuka, seorang ustadz nih. Namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dengarkan ya. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Muhammad itu Robmu. Rob. Yang ngomong Muhammad Rob itu bukan orang abal-abal kayak kamu. Yang ngomong Muhammad Rob itu para pakar-pakar Al-Quran. Pertanyaan saya kembali kepada kamu. Robmu keluar dari mana? Keluar dari mana Robmu? Keluar dari Fev. Keluar dari Fev apa? Coba lanjutin. Kamu itu bikin pertanyaan itu, kalau dibalikin kepada kamu, kamu nangis. Ya, kalau kata Rob
kalau kata Tuhan atau kata kurios yang kamu maksud, kamu rujuk di situ adalah Sang Mesias, memang iya. Mesias dilahirkan oleh Maria, keluar dari situ. Ya, Sang Mesias itu dilahirkan. Tuhan Sang Mesias, kurios Sang Mesias dilahirkan. Apakah salah itu? Maksudmu dilahirkan lewat mulut tuh? Maksudmu dilahirkan lewat mulut atau dari batu begitu? Itu yang kamu pengen. Tetapi kalau kata Rob di situ, kalau kata kurios di situ, yang kamu maksud adalah Bapa di sorga. Bapa di sorga tidak dilahirkan dari rahim Maria. Enggak. Kamu harusnya ngomong begitu sama itu si masih Malikil. Begitu loh. Apakah Yesus seorang utusan? Di dalam Alkitab, iya, Yesus seorang utusan. Dia Sang Mesias. Dia yang diutus oleh Bapa di sorga. Bapa di sorga itu enggak dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah Sang Mesias. Tuhan Kurios Gusti Mesias. Atau Gusti Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias. Sekarang Robmu yang Muhammad dilahirkan dari mana? Kenapa kamu bikin pertanyaan itu akhirnya gebuk kepalamu sendiri loh? Aduh, gimana? Ya silakan, bintang bulan. Silakan bintang bulan, nyalakan kameramu. Jangan kejang dulu, belum saja sudah kejang itu, jangan kejang. Udah gitu. Nah, kameramu nyala dulu. Apa yang mau didengar kalau kayak begini kamu ngomong apa? Udah kejang-kejang mereka, saudara-saudara, kejang. Coba, apapun pertanyaanmu, saya jawab dan saya balikan kepada kamu. Ayo, Guntur naik lagi. Kita cuma minta pertanyaan. Kita cuma minta pertanyaan kepada dia. Sanggup nggak dia jawab pertanyaan kita? Sanggup nggak dia jawab pertanyaan? Pertanyaan yang ditanyakan kepada kita tanyakan balik kepada dia. Muhammad lahir dari mana? Kan Nabi Muhammad lahir dari mana? Muhammad lahir lewat apa? memang dari PP, ini kan manusia. Rekam manusia. itu. Rekam. Manusia. Rekam. Dia manusia. Ayo, Muhammad Manusia, lahir dari mana? Tuhan. Sebentar. Saya ulang lagi. Muhammad lahir dari mana? Muhammad lahir Yesus dari Tuhan mana? dari mana? Sebentar. Yesus Saya dari kau mana? jawab dulu. Muhammad lahir dari mana? dulu. Muhammad lahir dari Yesus mana? dari PP. Yesus dari Udah dapat rekamannya. Sudah dapat rekamannya ya? Sudah dapat rekamannya? Klik share dan bagikan. Iya itu lah. Jangan lupa klik share dan bagikan saudara-saudara. Nah, itu. Dapat nggak tadi rekamannya? Jangan-jangan kalian tidak rekam tadi tuh. Rekam dan bagikan. Gitu ya. Oke lah, baiklah teman-teman ya, kita sampailah kepada penghujung acara kita. Sekali lagi teman-teman ya, untuk kaum muslim yang lain ya, saya mohon maaf kalau ada misalnya kata-kata yang kurang pantas ya dari saudara Anda tadi itu. Saya sudah bilang dari awal, tujuan acara ini itu adalah memfasilitasi debat antara kita. Tapi debat atau diskusi, bukan hujat menghujat atau caci memaki. Gitu loh. Jadi teman-teman, ingat satu kali lagi ya. Selama ini banyak orang-orang Islam itu buat podcast, buat konten yang isinya itu tentang agama Kristen. Yang mulai Islam duluan. Islam duluan yang mulai, saya bisa tunjukkan bukti-buktinya. Ya, dari zamannya Sanihu Munir tuh, dia bikin video pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tonton aja tuh.
Itu dia Pak lama itu. Akun YouTube-nya lama itu. Kemudian mulai lagi, siapa lagi? Mulai lagi Donditan, keluar lagi Juma. Banyak keluar semua lagi semua. Siapa? Irene Handono, bikin podcast dan lain sebagainya. Kristen tuh muncul belakangan nanggepin kalian itu loh. Akibat apa? Akibat kalian itu tukang ngomongin Kristen. Yang mulai duluan tuh kalian. Bahkan kalian pernah mengundang seorang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Zakir Naik itu malah difasilitasi oleh negara. Membahas apa? Membahas agama Kristen. Yesus adalah seorang Muslim, brother. Kami ini mengikuti ajaran Yesus. Maka tidak salah kami sebagai orang Kristen tuh bikin video tanggapan. Dengan maksud yang baik. Ayo kita adakan diskusi. Nah kalau diskusi ya diskusi yang baik. Jangan naik sini kau bilang lahir dari FFF. Apa sih? Bisa nggak kamu itu mengeluarkan kosakata yang baik dari mulutmu? Nanti dijawab kalian demo lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi marilah kita membuka diskusi itu dengan niatan yang baik gitu loh. Supaya kita saling mengerti satu sama lain. Kalau misalnya Abdul Somad bilang di dalam salib itu ada jin kafirnya. Dia lagi manggil-manggil begini. Haleluya. Dia ejek-ejek begitu. Kalau bagi kalian itu bukan penistaan agama. Ya yang menentukan penistaan agama adalah Islam. Yang menentukan seorang menista agama siapa? Menurut Majelis Ulama Indonesia itu bukan penista agama. Ya kamu yang bilang. Coba kalau misalnya, waduh kaget saya. Waduh, kaget saya. Makasih Bang JB, makasih. Makasih Bang JB. Kalau misalnya itu yang ngomong orang Kristen. Di dalam Ka'bah itu ada misalnya apa gitu. Nanti kalau saya bilang bisa dipotong sama orang. Kalau dibilang begitu. Coba pasti udah disimpulkan menista agama. Makanya akibat daripada ketidakadilan yang berlarut-larut ini muncullah ya orang-orang yang membuat Komal begini untuk tanya jawab. Ayo kita diskusi dengan baik. Di mana dalilnya? Ada di dalam hadis bahwa jin kafir ngomong haleluya begitu? Nggak ada. Makanya kemarin saya bilang hayyalan saja. Hayyalan saja. Kalau saya bilang begitu, jangan marah. Kalau kita menggunakan hukum yang sama, Abdul Somad dan saya harus sama-sama masuk penjara. Abdul Somad bilang haleluya sambil mengejek. Haleluya katanya. Sambil ngejek. Saya juga bisa bikin begitu. Hayyalan saja gitu kan. Sama kok intinya sama. Tapi kenapa hanya kami yang kena pidana kalian tidak gitu. Masalahnya di situ. Kalau kita mau adil, sama-sama masuk penjara, sama-sama tidak masuk penjara. Sama-sama berdiskusi, ayo. Cuman ayolah, oke lah itu sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Ayo sekarang kita perbaiki yuk. Kita bangun diskusi yang bagus, yang sehat. Ayo. Tapi jangan kalian mulai-mulai dengan membuka pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh. Datang kemari, udah ganti sempak Tuhanmu. Katanya. Saya balikin lagi, udah ganti kain kafan robmu. Coba naik itu, jangan kamu mulai dengan satu kebencian. Udah pernah berapa kali loh saya live begini. Datang, Dis, udah ganti sempak Tuhanmu. Saya balikin lah, udah ganti kain kafan Tuhanmu. Gimana kamu ini?
Udah ganti belum kain kafannya di sana? Kalau ejek-ejekan begitu, nggak sehat kita diskusi, yang ada itu kita tuh pecah. Kita bangun diskusi yang bagus gitu loh. Apakah benar tuduhan-tuduhan ustadz-ustadzmu itu terhadap iman kekristenan? Contoh, Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18. Di situ ada berkata, seorang nabi akan dibangkitkan bagi kamu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara. Ah, itu kita bahas. Benar nggak itu? Ada nih, nanti dibilang saya ngarang. Banyak orang-orang yang baru datang ke sini menyangka saya itu bohong-bohongan. Nih, Abdul Somad di dalam masjid yang dibahas apa? Alkitabnya orang Kristen. Nih ya. Ntar. Biar kalian dengar nih. Bentar ya. Perhatikan nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang Bentar ya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Nah, di masjid, ya kan? Betul tidak ini di masjid? Iya. Apa yang dibahas di masjid? Alkitabnya orang Kristen. Kalau orang Kristen nanggapin, penjarakan. Apa-apaan ini? Makanya kita itu kalau mau adil, kalau kau bahas agama kami kenapa nggak boleh bahas agama kamu? Cuman saya setuju, jangan memaki, jangan menghujat, jangan memfitnah. Itu saya setuju. Seperti itu. Mari kita diskusi dengan baik ya. Saya didik kalian supaya kita diskusi dengan baik. Oke, saya rasa itu saja.